Halo semuanya, perkenalkan saya Nila Gede Cahaya Putri Mahadewi dengan NIM 22085611110 dari kelas C, Program Studi Informatika Angkatan 2022 Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teknologi jaringan komputer yang berdampak besar untuk masyarakat di masa yang mendatang. Teknologi jaringan komputer yang akan saya bahas yaitu Edge Computing. Mari kita simak video berikut ini. Baik, kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu mengenai definisi edge computing. Apa sih itu edge computing? Mungkin di sini teman-teman semuanya masih banyak yang belum mengetahui sebenarnya apa sih itu edge computing. Berdasarkan sumber yang saya baca, edge computing menurut Satya Narayanan, salah satu profesor di Universitas Carnegie Mellon di Amerika Serikat, menyatakan bahwa edge computing ini adalah model komputasi baru yang menerapkan sumber daya komputasi dan penyimpanan di tepian jaringan lebih dekat ke perangkat seluler ataupun sensor. Selain itu, menurut Aliansi Industri Edge Computing Cina, menyatakan bahwa edge computing itu sebagai titik tepi dari jaringan ataupun sumber data yang berfungsi sebagai platform terbuka yang menggabungkan berbagai kemampuan inti. Maksud dari kemampuan inti itu adalah seperti jaringan, komputasi, penyimpanan, ataupun aplikasi untuk memenuhi kebutuhan utama dalam hal konektivitas. Berdasarkan dua definisi edge computing dari sumbernya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa edge computing adalah sebuah framework terdistribusi yang menjadikan sebuah aplikasi enterprise mendekati sumber data seperti perangkat IoT atau local edge server. Kemiripan atau kedekatan dengan data beserta sumbernya dapat memberikan manfaat pada bisnis, termasuk wawasan yang lebih cepat, waktu respon yang lebih baik, dan ketersediaan bandwidth yang lebih baik. Baik, selanjutnya mengenai edge computing, yaitu sebelum adanya edge computing ini, lebih dulu ada yang namanya cloud computing. Cloud computing ini telah diusulkan oleh CEO Google dalam konferensi mesin pencari pada bulan Agustus 2006. Seiring dengan perkembangan mesin pencari Google, cloud computing menjadi platform, bisa kita bilang menjadi platform layanan jaringan yang kuat, mencakup komputasi terdistribusi, penyeimbangan beban, komputasi paralel, penyimpanan jaringan, virtualisasi, dan teknologi lainnya. Meskipun telah berkembang pesat, cloud computing menghadapi tantangan dalam mengakomodasi kebutuhan sistem yang sensitif terhadap waktu, kinerja real-time, bandwidth, konsumsi energi, keamanan data, dan perlindungan privasi yang dimana itu akibatnya dari popularitas IoT. Lalu berdasarkan tantangan-tantangan pada cloud computing, maka muncullah edge computing, yang dimana edge computing dan cloud computing ini berbeda. Keduanya saling melengkapi dalam aspek jaringan, bisnis, aplikasi, dan intelijen, serta harus berkembang secara terkoordinasi. Meskipun data diproses di node tepi, hasil analisis yang lebih mendalam masih memerlukan rangkuman di cloud. Oleh karena itu, cloud computing tetap memiliki peran yang krusial dalam pengembangan perangkat IoT yang semakin cerdas. Baik, selanjutnya yaitu mengenai alasan membahas edge computing. Edge computing memiliki topik pembahasan yang sangat luas. Edge computing juga sangat menarik untuk dibahas karena menurut saya, edge computing bertransformasi pesat dalam dunia teknologi dan kebutuhan yang semakin kompleks. Alasan utamanya itu adalah karena responsivitas dan efisiensi yang diberikan oleh edge computing. Dengan memungkinkan pemrosesan data secara lokal di dekat sumbernya, edge computing ini meningkatkan kinerja real time seperti IoT dan kendaraan otonom. Selain itu, edge computing juga mendukung distribusi penyimpanan dan pemrosesan data, mengurangi beban pada pusat data, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Selain itu, edge computing juga memberikan kontribusi positif terhadap SDGs dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai sektor dari energi hingga kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, edge computing menjadi esensial dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era digital yang terus berkembang. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dari edge computing. Berdasarkan sumber yang saya baca, Michael Ambrose menyatakan bahwa di mana era baru komputasi sempat menuntut pendekatan yang lebih terdistribusi dengan pemrosesan yang lebih dekat dengan sumber daya data untuk mengatasi tantangan esensi yang di mana sekarang ini semakin penting. Maka dari itu, edge computing sendiri berevolusi dari perkembangan teknologi jaringan dan komputasi, yang mana konsep dasar dari edge computing telah berkembang seiring waktu, sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem dari komputasi. Beberapa tonggak sejarah yang relevan yang melibatkan perluasan dari konsep edge computing ini antara lain yaitu yang pertama adalah munculnya komputasi terdistribusi. Konsep dasar dari munculnya komputasi terdistribusi ini telah ada sejak awal perkembangan komputer. Ide untuk mendistribusikan beban kerja komputasi melibatkan penempatan sumber daya komputasi dekat dengan sumber data atau penggunanya. Lalu yang kedua, Internet of Things atau yang biasa kita kenal sebagai IoT. Yang mana pada awal 2000-an, perkembangan IoT membawa konsep edge computing lebih dekat dengan implementasi praktis dengan peningkatan jumlah perangkat terhubung, muncul kebutuhan untuk memproses data di tempat terjadinya serta membentuk dasar bagi edge computing. Lalu yang ketiga yaitu pertumbuhan aplikasi real time. Di sini peningkatan kebutuhan akan pemrosesan data real time untuk aplikasi seperti streaming video, gaming, dan kendaraan otonom juga telah mendorong pengembangan dari konsep edge computing. Lalu yang keempat yaitu penggunaan cloud computing. Perkembangan cloud computing memberikan dorongan tambahan untuk mengoptimalkan distribusi sumber daya komputasi. Pemikiran untuk menyediakan komputasi lebih dekat dengan pengguna dan perangkat muncul sebagai respon terhadap tantangan lisensi dan keandalan. Lalu yang terakhir yaitu munculnya konsep fog computing. Fog computing ini seringkali dianggap sebagai pendahulu dari edge computing, yang dimana muncul pada pertengahan 2010-an. Konsep dari fog computing ini menyoroti kebutuhan untuk memproses data di tingkat yang lebih dekat dengan pengguna, serupa dengan yang diusulkan oleh edge computing. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak edge computing yang mengacu pada SDGs. Seperti yang kita ketahui, edge computing ini sebagai konsep komputasi yang berfokus pada pemrosesan data di tepi jaringan. Di mana edge computing ini untuk memproses kebutuhan aplikasi real time, yang dimana tidak hanya meningkatkan kinerja dan keamanan, tetapi juga edge computing ini memiliki dampak positif pada pencapaian SDGs.
lintas. Berikut merupakan dampak positif dari edge computing yang mengacu pada beberapa poin yang ada di SDGs. Baik, yang pertama yaitu mengacu pada poin ketiga pada SDGs, yang mana poin ketiga itu merupakan kehidupan sehat dan sejahtera. Edge computing yang mengacu pada poin ketiga ini dapat mendukung solusi kesehatan yang inovatif, misalnya seperti pemantauan pasien secara real time, diagnosis secara cepat, dan manajemen data medis yang efisien. Lalu mengacu pada poin keempat pada SDGs, pendidikan berkualitas. Pemanfaatan edge computing dalam pendidikan di sini dapat mencakup pengembangan platform pembelajaran digital yang dimana dapat diakses di tempat terpencil, lalu mendukung pembelajaran online dan akses ke sumber daya pendidikan yang lebih baik. Lalu dampak selanjutnya yaitu mengacu pada poin ke-6, yang dimana pada poin ke-6 ini merupakan air bersih dan sanitasi layak. Edge computing di sini berperan di mana melalui sensor dan pemantauan secara real time, edge computing dapat membantu dalam manajemen sumber daya air, mendeteksi polusi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan air bersih. Lalu selanjutnya yaitu mengacu pada poin ke-13, yang mana poin ke-13 itu merupakan penanganan perubahan iklim. Di sini edge computing dapat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan energi, mengurangi emisi, dan mendukung solusi berkelanjutan, misalnya seperti jaringan listrik pintar dan manajemen energi yang lebih efisien. Lalu yang terakhir yaitu mengacu pada poin ke-14 dan ke-15, yang mana poin ke-14 merupakan ekosistem lautan dan poin ke-15 ekosistem daratan. Di poin ini memiliki hubungan yang dimana edge computing ini dapat digunakan dalam pemantauan lingkungan, konservasi, dan memanajemen sumber daya alam untuk mendukung tujuan keberlanjutan baik di bawah air, yaitu lautan, ataupun di atas daratan. Melalui integrasi yang bijak dan penerapan teknologi berdasarkan yang ada di SDGs, edge computing ini dapat memainkan peran kunci dalam mendukung pencapaian berbagai SDGs dengan memberikan solusi yang inovatif dan efisien. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai cara kerja dari edge computing itu bagaimana sih? Berdasarkan sumber yang saya cari, dilansir dari nagitech.com, edge computing menyatakan bahwa proses komputasi yang difokuskan untuk memproses lalu lintas IoT dan penyimpanan data sedekat mungkin dari sumber datanya ke pusat data, sehingga di mana edge computing ini dapat mengurangi latensi dan penggunaan bandwidth yang tidak diperlukan. Jadi secara sederhana, edge computing ini menjalankan proses seminimal mungkin dari cloud dan memindahkannya pada tempat lokal layaknya penggunaan komputer secara personal. Konsep ini dapat membawa komputasi pada jaringan edge untuk mengurangi komunikasi jarak jauh antara klien dan server. Pada jurnal internasional yang berjudul An Overview on Edge Computing Research yang disusun oleh Ken Chow et al. Menyatakan bahwa terdapat 3 gambaran cara kerja dari edge computing. 3 cara kerja edge computing. Yang pertama itu ada dari cloud layer. Layer ini merupakan lapisan terjauh dari pengguna dan berisi sumber daya komputasi dan penyimpanan data yang besar. Lalu pada layer kedua yaitu edge layer ataupun biasa disebut dengan boundary layer. Layer ini berada di antara device layer ataupun cloud layer, yang dimana tugasnya adalah untuk mengatur dan mengelola koneksi antara device layer dan cloud layer. Lalu yang terakhir yaitu device layer. Layer ini berada di ujung, yang dimana layer ini berada di tempat pengguna atau perangkat yang menghasilkan data, misalnya perangkat IoT, smartphone ataupun komputer desktop. Baik, selanjutnya berdasarkan gambar ini dapat saya jelaskan di mana proses lalu lintas jaringan dari IoT akan berhenti pada jaringan edge computing. Kemudian data-data pada edge computing ini akan diteruskan ke cloud sistem ataupun layer system. Ketika perangkat IoT menerima perintah dari smart device, maka perintah tersebut akan masuk dan dikirimkan melalui edge computing, sehingga bandwidth yang dibutuhkan untuk memproses perintah tersebut lebih singkat. Baik, selanjutnya yaitu mengenai implementasi dari edge computing. Penerapan edge computing dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari kita, di mana di sini terdapat 3 contoh yang saya sebutkan. Beberapa kasus ini penggunaan yang terbukti membantu dalam memahami nilai paradigma dari edge computing ini. Contoh yang pertama yaitu edge computing di rumah pintar, di mana rumah pintar telah menjadi perbincangan masyarakat sekitar, dan beberapa kota di Amerika Serikat juga telah menggunakan atau memanfaatkan otomatisasi cerdas ini, yaitu rumah pintar, untuk membuat hidup mereka senyaman mungkin. Edge computing yang dimana elemen utama dari rumah pintar yaitu perangkat IoT, yang mana perangkat IoT ini bertanggung jawab atas pengumpulan dan analisis data. Lalu yang kedua yaitu komputasi tepi di pelacak kebugaran, yang mana pertimbangan kasus pelacak kebugaran di sini tujuan utamanya itu untuk melacak detak jantung pengguna, di mana edge computing ini digunakan, di mana komputasi di sini dapat diubah menjadi perangkat penyampaian informasi yang jauh lebih kompleks, misalnya seperti menyediakan data ketika detak jantung pengguna berhenti, di mana ini merupakan terobosan yang menyelamatkan nyawa karena gadget dapat langsung menghubungi layanan EMT yang dimana dapat memberikan bantuan medis dengan cepat. Dari contoh implementasi kedua ini ada hubungannya dengan poin SDGs yang ke 3 yang mengenai kesehatan. Contoh implementasi yang ketiga yaitu komputasi tepi di terowongan cerdas. Pengembangan terowongan pintar ini dapat kita ambil contoh seperti yang berada di Spanyol, yang mana menggambarkan bagaimana edge computing ini dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah keselamatan lalu lintas. Terowongan Cerekal yang cerdas di Galicia menggunakan edge computing dan teknologi 5G, yang mana data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan kamera, sensor, dan kendaraan yang terhubung. Lalu pengawas dapat memantau dari jarak jauh apa yang terjadi di dalam terowongan,
pengemudi yang memasuki terowongan juga akan diberitahu tentang potensi penundaan, keberadaan pejalan kaki, dan kendaraan darurat yang memerlukan jalur cepat. Di pintu keluar juga, di sini pada terowongan ini pengemudi juga bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi cuaca dan kemacetan lalu lintas. Dari ketiga contoh pengimplementasian edge computing yang sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan spesifik dari setiap industri dan kasus penggunaannya, meskipun contoh yang saya sebutkan ini sudah mencakup berbagai sektor, konsep ini akan terus berkembang nantinya, yang dimana seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar yang terus berubah. Baik, selanjutnya ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai edge computing di masa depan itu akan seperti apa sih? Menurut saya, edge computing ini di masa depan itu sudah sangat terlihat jelas sesuai dengan pertumbuhan IoT dan permintaan akan respon real time yang semakin meningkat. Edge computing ini pasti nantinya akan terus berkembang, yang mana dengan terus berkembangnya edge computing akan menjadi bagian integral dari ekosistem digital yang semakin terhubung. Teknologi edge computing diperkirakan akan mengalami evolusi yang pastinya signifikan di masa depan dengan berbagai inovasi. Mungkin salah satunya itu perkembangan utama yang diantisipasi adalah integrasi kecerdasan buatan yang lebih kuat, yang mana memungkinkan sistem untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan yang lebih canggih secara langsung di tepi jaringan. Dengan demikian, evolusi teknologi edge computing akan tetap dipandu oleh kebutuhan pasar, kemajuan teknologi lainnya, dan dinamika yang berkembang dalam dunia digital. Baik, berikut merupakan referensi sumber materi yang saya cari. Sekian video penjelasan mengenai edge computing. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya tutup dengan terima kasih.